Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategis, di mana manajemen strategis merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya ada beberapa sasaran manajemen strategis. Yang pertama, kualitas organisasi. Yang kedua, efisiensi penganggaran. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya. Yang keempat, kualitas evaluasi program dan pemantauan kinerja, serta kualitas laporan. Manajemen strategis menurut Hanger and Whelan adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada yang namanya relevansi manajemen strategis untuk organisasi, yaitu sebelum tahun 1970-an, manajer hanya membuat perencanaan jangka panjang, hanya mengandalkan asumsi dan beranggapan bahwa masa depan akan selalu lebih baik, sehingga perencanaan merupakan perpanjangan dari apa yang dilakukan dari masa lalu. Lalu selanjutnya ada beberapa proses manajemen strategis. Yang pertama, identifikasi visi dan sasaran organisasi. Yang kedua, analisa lingkungan luar. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Keempat, analisa lingkungan internal atau sumber daya organisasi. Yang kelima, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, merumuskan strategi. Yang ketujuh, melaksanakan strategi. Dan kedelapan, evaluasi strategi. Lalu ada yang namanya pedoman penyusunan atau rencana organisasi. Ada dua, yaitu yang pertama, kultur organisasi tradisional, di mana dalam kultur organisasi tradisional ada yang namanya GAP antara manajemen dan karyawan, di mana manajemen yaitu yang pertama, mereka merasa paling tahu atau sok tahu. Lalu yang kedua, sebagai pembuat keputusan. Ketiga, bertanggung jawab total. Keempat, reaktif. Kelima, tiada komitmen dan stres berlebihan. Sedangkan pada karyawan, tiada pengetahuan bisnis, robot, tiada tanggung jawab, tiada arah yang jelas, dan tiada kepercayaan. Dari kultur organisasi tradisional diperlukan perbaikan sehingga lahirlah kultur organisasi modern, di mana kultur organisasi modern menghilangkan yang namanya GAP antara manajemen dan karyawan melalui satu, menciptakan dan mempertahankan misi. Yang kedua, menghilangkan hambatan mental. Yang ketiga, membagi pengetahuan dalam organisasi bisnis melalui mengkomunikasikan master improvement story. Yang keempat, membuat keputusan bersama. Yang kelima, mengembangkan orang menjadi SDM. Yang keenam, tiada stres berlebihan. Lalu ada beberapa hambatan yang akan dilalui. Yang pertama, hambatan visi. Yang kedua, hambatan orang. Yang ketiga, hambatan sumber daya. Dan keempat, hambatan manajemen. Sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.